Baik, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana saja suara saya dapat didengar. Dan hari ini saya tidak sempat ke gereja karena saya terganggu sedikit. Maka saat ini juga walaupun saya tidak ikut gereja, tapi saya ingin untuk mau memberitakan firman Tuhan lewat media sosial ini untuk Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di mana saja suara saya dapat didengar. Dan saat ini yang saya ingin untuk mau menyampaikan berkat rohani bagi kita menyangkut dengan kepercayaan orang Kristen. Dan kepercayaan orang Kristen ini memang sepertinya terbalik dari semua kepercayaan-kepercayaan di dunia ini. Dan salah satunya, kepercayaan orang Kristen ini kita hanya dibenarkan hanya karena iman saja. Bukan tambah perbuatan, tetapi hanya karena iman. Mengapa sehingga kita manusia atau orang Kristen ini dibenarkan karena iman? Karena kita sebagai manusia ini pada dasarnya adalah orang berdosa. Dan kalau kita orang berdosa, maka semua yang kita berbuat ini di hadapan Tuhan semua dosa. Ya. Dan kita juga percaya bahwa kita ada penebus, yaitu Kristus Yesus atau Yesus Kristus Tuhan kita, yang datang ke dalam dunia menyerahkan seluruh kehidupannya, termasuk memberikan nyawanya untuk menebus kita. Ya, maka kalau misalnya kita baca satu firman di dalam Matius, Matius 20 ayat 28, bahwa sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, ayat ini jelas bahwa kita banyak orang di sini, bukan seluruh umat manusia di dunia ini, tetapi banyak orang di sini adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan sebelum dunia diciptakan. Ya, maka itu kalau kita baca dalam Efesus 1 ayat 4 dan kedua Tesalonika 2 ayat 13 dan seterusnya, kita dipilih dari mulanya untuk diselamatkan. Maka Yesus datang dan menebus banyak orang di sini, banyak orang pilihan Tuhan, bukan semua orang di dunia ini. Ya, supaya kita tahu, karena saya dengar bahwa banyak pendeta atau ada pendeta yang katakan bahwa Yesus datang untuk seluruh umat manusia. Ya, jadi Yesus mati juga untuk seluruh umat manusia. Jadi kalau seluruh umat manusia, mesti harus seluruh umat manusia ini selamat, alias masuk surga. Ya, tetapi kalau misalnya dia hanya datang untuk orang-orang tertentu, yaitu orang pilihan, ya tentu orang pilihan itu yang akan diselamatkan. Sedangkan orang lain itu yang tidak dipilih Tuhan untuk diselamatkan, mereka binasa. Mereka akan menempati yang namanya neraka. Ya, tetapi bagi orang Kristen juga ada dua Kristen. Ya, Kristen sejati artinya Kristen yang percaya kepada Yesus, yaitu orang pilihan, dan Kristen juga adalah yang tidak dipilih Tuhan. Artinya Kristen KTP begitu. Ya, juga ada non-Kristen, orang Tuhan memilih orang dari agama lain juga. Ya, itu dikatakan orang pilihan. Maka itu ketika memilih atau orang pilihan itu, kita dilengkapi dengan berbagai iman dan kepercayaan. Ya. Dan iman juga itu salah satu karunia Tuhan kepada orang-orang pilihan. Dan
kepercayaan juga adalah salah satu anugerah Tuhan. Saya baca misalnya percaya. Ya, percaya di dalam Filipi 1 ayat yang ke-29, dia bilang begini, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi ini sepertinya ada dua karunia. Jadi percaya juga Tuhan yang mengaruniakan dan menderita untuk Dia juga. Ini adalah satu anugerah. Dan satu juga yang Tuhan berikan atau karuniakan yaitu iman. Misalnya di dalam Roma 12 ayat yang ketiga, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Menurut ukuran iman yang dikaruniakan. Jadi iman atau percaya kita itu karunia Tuhan. Tidak bisa orang berusaha untuk pribadinya atau usaha sendiri untuk bisa beriman atau usaha sendiri untuk percaya. Ini karunia Tuhan. Ya, maka saat ini yang saya mau sampaikan kepada kita yaitu iman. Karena ada beberapa ayat yang dikatakan bahwa manusia dibenarkan bukan karena perbuatan baik, tetapi hanya karena iman saja. Ya, contoh misalnya yang saya mau bacakan bagi kita, Roma 3 ayat yang ke-21. Ya, Roma 3 ayat 21 hingga ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-31 ya. Jadi saya baca bagi kita. Ya. Roma 3 ayat 21 sampai 31. Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukan ia juga Allah bangsa-bangsa lain. Yang benar ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Ya, dan firman ini Bapak Mama Saudara sekalian, yang di sini hanya katakan bahwa manusia dibenarkan karena iman. Itu sesuai dengan berikut. Dan tadi kita membacakan mulai dari ayat 21 ayat sampai ayat yang ke-30, itu sudah jelas bahwa kita sebagai orang Kristen
itu dibenarkan hanya karena iman saja. Kalau kepercayaan lain, ya misalnya mereka mencari Tuhan dan berbuat baik untuk masuk surga. Tetapi kekristenan tidak. Kekristenan hanya karena iman, percaya kepada Yesus, maka kita diselamatkan. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ada satu ayat lagi di dalam Galatia 2 ayat yang ke-16. Dia bilang, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya. Jadi ayat ini juga sama dengan ayat yang tadi kita baca itu, Roma 3 ayat 21 hingga ayat yang ke-31. Ya. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian. Nah, saya mau jelaskan bagi kita. Iman itu apa dan percaya itu apa? Saya pikir memang kedua hal ini memang sepertinya sama. Kedua hal ini sepertinya sama, tetapi yang hal percaya dan iman ini sepertinya ada ya perbedaan sedikit. Kalau menurut pemahaman saya, percaya ini kita percaya akan mujizat atau segala sesuatu yang terjadi. Kita percaya itu. Ya, maka itu kalau misalnya orang hanya percaya saja tanpa iman juga, ya sepertinya tidak lengkap. Maka itu percaya dan iman itu atau iman percaya itu harus satu paket. Ya, jadi iman itu maksudnya penyerahan diri kepada Yesus. Bukan hanya percaya saja. Ya. Kalau kita percaya, semua orang katakan bahwa aku percaya Yesus. Tetapi apakah engkau sudah serahkan diri betul-betul kepada Yesus atau tidak? Serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Itu yang dikatakan iman. Ya, penyerahan diri kepada Yesus. Dan Tuhan sendirilah yang memimpin kita mengerjakan kehidupan atau mengerjakan kehidupan kita, langkah-langkah kita. Dan kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Nah, itu bukan karena hasil usaha kita. Itu karena bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi hanya anugerah saja. Ya, misalnya ya kalau kita membaca dalam Efesus 2 ayat 8 dan ayat yang ke-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi memang jelas Bapak Mama Saudara sekalian. Ini jelas bahwa kita iman juga ini adalah anugerah Tuhan. Percaya juga adalah anugerah Tuhan. Seperti yang tadi saya kasih ayat-ayat ini. Ya, saya kasih ayat-ayat ini jelas bahwa kalau Filipi 1 ayat 29 juga percaya dan memberikan kekuatan atau ya memberikan kepercayaan dan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi penderitaan. Ya, di dalam Roma 12 ayat yang ketiga juga, iman itu anugerah, bukan usaha kita. Ya, jadi kalau misalnya orang itu dia beriman, itu adalah anugerah Tuhan. Ya. Dan ingat juga bahwa manusia itu bukan seperti robot. Tetapi memang Tuhan juga, manusia itu ada satu namanya free will, itu kebebasan untuk bisa memilih di dalam dunia ini. Ya. Dan setelah memberikan kita iman atau percaya juga, Tuhan membebaskan kita untuk memilih mau pertahankan iman atau percaya atau tidak. Terkadang banyak halangan-halangan, banyak tantangan-tantangan yang kita alami.
Tetapi kalau kita hanya beriman saja kepada Yesus Kristus, maka itu kita dibenarkan. Kita menerima keselamatan itu. Ya, tetapi kalau tanpa iman, maka tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, misalnya kita baca dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6 ya. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, jadi tanpa iman tidak orang berkenan kepada Allah. Ya. Nah, dan saya mau jelaskan satu hal lagi Bapak Mama. Ada namanya iman itu memang kalau kita tanya, kau beriman? Ya pasti semua orang Kristen bilang aku beriman. Tetapi iman itu seperti apa? Ya, iman itu seperti apa? Dan ingat bahwa saya ada dengar ini ada 3 iman. Ya, pertama iman itu namanya iman historical faith. Yang kedua adalah iman practical faith. Dan yang ketiga adalah iman saving faith. Nah, apa itu iman historical faith? Iman itu adalah kita mengimani atau percaya akan hal-hal yang terjadi pada waktu lampau. Ya, misalnya waktu itu benar-benar Adam dengan Hawa jatuh ke dalam dosa Taman Eden. Benar. Dan benar-benar waktu itu terjadi air bah. Saya percaya itu. Dan artinya kita mengimani hal-hal yang terjadi pada waktu yang lampau. Ya, itu yang namanya dikatakan iman historical faith. Iman yang kedua adalah iman practical faith. Nah, apa itu iman practical faith? Iman practical faith itu adalah iman yang biasanya kita membuat sesuatu terjadi. Berdoa, ya Tuhan menjawab kita. Praktik setiap hari, yaitu adalah kita berdoa Tuhan menjawab kita. Namanya itu iman practical faith. Maka orang kalau misalnya dia berdoa dan mendapat sesuatu, itu ya itu namanya iman practical faith. Ya, maka itu yang dikatakan iman praktikal. Yang ketiga adalah iman saving faith. Apa itu iman saving faith? Iman saving faith bahwa orang itu beriman bahwa Yesus telah datang dan menebus dia dari segala dosanya, dan dia juga memperoleh kehidupan yang kekal. Artinya iman kepada Yesus karena dia datang dan menebusnya. Dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iman Juru Selamat. Karena dia orang berdosa. Nah, menurut saya Bapak Mama, ketiga iman ini yang dibenarkan adalah iman yang ketiga, yaitu iman saving faith. Kalau kedua ini ya iman, tapi ini sepertinya iman yang tidak menyelamatkan. Kalau orang hanya memiliki 2 iman saja tanpa iman saving faith, maka itu jelas itu orang itu tidak diselamatkan. Ya. Maka iman saving faith, kita percaya bahwa Yesus telah datang dan menebus kita dari segala dosa kita. Dan kita memperoleh kehidupan yang kekal. Tadinya kita mati, tetapi karena Tuhan Yesus datang memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi kita, dan kita sudah memperoleh kehidupan yang kekal. Itu namanya iman saving faith, dan iman itu yang menyelamatkan. Kebanyakan orang Kristen, dia hanya ikut Tuhan kalau misalnya doanya terjawab. Kalau doa tidak terjawab, dia tidak ikut Tuhan. Atau misalnya dia ikut Tuhan, dia hanya melihat mujizat. Dia mencari Yesus karena melihat mujizat. Dan seperti waktu dulu, orang-orang berbondong ikut Yesus bukan mencari untuk keselamatan, tetapi cari hanya Yesus membuat mujizat dan memberi makan kepada 5.000 orang dengan 2 ekor ikan dan 5 potong roti. Ya.
Jadi mereka melihat mujizat itu dan mereka ikut Tuhan. Tetapi mereka tidak mengimaninya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, maka itu adalah kita waspada. Kita orang Kristen, kita harus ingat ini. Orang itu biar dia miskin sekali, tapi dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang dikatakan iman saving faith, dan orang itu yang akan dibenarkan atau dibenarkan. Ya, seperti yang tadi saya baca firman ini. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita membedakan iman itu dengan percaya. Kalau percaya saja itu belum cukup. Karena orang melihat mujizat baru dia percaya, seperti waktu Thomas. Maka Thomas juga ya Tuhan bilang, karena engkau melihat dan engkau percaya. Tetapi bagi mereka yang tidak melihat namun mereka percaya, itu berbahagia bagi mereka. Ya. Karena Thomas ini dia bilang, sekali-kali kalau aku tidak melihat dengan mata aku, sekali-kali tidak percaya. Maka pada waktu para murid berkumpul dalam satu tempat, Yesus hadir dan katakan kepada Thomas, inilah, coba tanganmu, cucukkan tanganmu pada lambungku dan lihat jari tanganku. Maka saat itu, ya Tuhan dan Allahku. Ya, maka itu kalau kita baca dalam Yohanes 20 ayat yang ke-28. Ya. Nah, kalau misalnya kita baca dari ayat 27, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ayat 28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu berbahagia bagi mereka. Ya. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Iman yang benar adalah iman saving faith itu. Jadi Bapak Mama di mana saja suara saya didengar, ingat bahwa iman itu 3. Keduanya tidak menyelamatkan. Hanya yang ketiga itu yang menyelamatkan, yaitu iman saving faith. Iman bahwa Tuhan Yesus telah datang dan menebus saya dari segala dosa saya orang berdosa. Dan misalnya kita baca Roma 6 ayat yang ke-23, dia bilang upah dosa ialah maut. Dan memang upah dosa harus saya mati karena saya orang berdosa. Tetapi karena Yesus datang dan menebus saya dari segala dosa saya, maka saya sudah diselamatkan. Nah, itu iman yang benar. Nah, itu dia ikut Tuhan, iman yang benar. Tetapi kalau dia hanya ikut Tuhan, kalau misalnya doa dia terjawab, atau misalnya dia hanya iman historical faith, itu juga benar, tapi itu ya sepertinya tidak menyelamatkan. Ya, kalau misalnya doanya tidak dijawab, dia mundur. Ada orang-orang Kristen seperti itu. Maka kalau orang-orang Kristen seperti itu namanya orang Kristen yang ya sepertinya Kristen KTP lah. Ya, dia hanya ikut Tuhan untuk melihat mujizat dan lain sebagainya, tapi dia tidak serahkan diri kepada Tuhan. Dia hanya percaya dan ikut untuk melihat mujizat. Tetapi dia tidak menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Ingat bahwa percaya kepada Yesus dan percaya tentang Yesus dan percaya kepada Yesus. Itu ada dua. Percaya tentang Yesus dan percaya kepada Yesus. Ya. Saya berikan salah satu contoh ya. Seorang pemain sulap ya, dia menyeberang jurang yang dalam dan dia jalan di atas tali ini pakai sepeda motor.
dan di situ ada penonton, dan dia dari sebelah ke seberang sana dia jalan ikut atas tali itu pakai motor. Dan pertama-tama dia tanya, kamu percaya bahwa saya nanti ikut tali ini sampai di sebelah? Mereka juga sepertinya belum melihat dengan mata, jadi mereka masih ragu-ragu. Tapi ketika orang ini jalan dengan motor menyeberang jurang ini sampai ke sebelah, dan dia tanya, apakah kamu juga percaya bahwa aku akan kembali? Dia bilang, kami percaya. Ya, percaya karena apa? Sudah melihat dengan mata seperti tadi Thomas. Nah, orang itu dia juga jalan naik di atas motor dan menyeberang ini jalan di atas tali dan sampai ke sebelah. Dia tanya, apakah kamu percaya? Ya, saya percaya. Kami percaya karena kami melihat, sudah melihat. Nah, Yesus bilang, kalau kamu percaya, satu datang ikut saya di belakang saya. Sampai di sini orang tidak jawab lagi. Karena apa? Mungkin ada ragu-ragu karena jangan sampai kita jatuh dan mati. Nah, itu namanya iman yang tidak benar. Tetapi kalau misalnya iman saving faith itu, biarpun mati atau hidup, saya ikut Tuhan. Saya di belakang. Itu sebatas ini, hanya orang Kristen ini, iman hanya sebatas ini saja. Dia hanya lihat dan percaya, tetapi kalau dia mau ikut Tuhan di sebelah, dia mau naik di sebelah, dia tidak mau. Karena dia takut. Ya. Tapi namanya yang iman yang menyelamatkan adalah serahkan seluruh kehidupan, mau mati atau mau hidup, itu di tangan Tuhan atau kepada Tuhan. Ya, itu namanya iman yang benar. Tetapi kalau hanya dikatakan saya ikut Tuhan, tetapi seperti yang tadi saya berikan contoh, Yesus bilang, siapa percaya bahwa aku akan kembali ke sana, atau orang ini bilang kami percaya, tapi dia bilang, kalau kamu percaya, mari satu ikut saya di belakang saya. Ya, ternyata orang tidak jawab lagi. Karena apa? Mungkin ada ragu-ragu karena bilang, saya nanti ikut, tetapi jangan sampai di tengah jurang saya bisa jatuh mati, orang ini hidup. Tapi ingat bahwa Yesus kalau kita ikut, dia serahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya, kita akan diselamatkan. Ya. Jadi maka itu seperti yang tadi saya baca firman ini, iman kita manusia ini atau orang Kristen sejati dibenarkan karena iman. Tapi iman itu adalah satu anugerah. Ya. Nah, Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di mana saja suara saya dapat didengar, kau bisa dengar atau bisa melihat bahwa kira-kira renungkan hidup ini, saya orang pilihan atau tidak. Ya, kita bisa renungkan hidup ini, saya orang pilihan atau tidak. Yang namanya orang pilihan, dia rindu untuk mau mendengar firman Tuhan. Ya. Tetapi kalau misalnya dia tidak rindu atau dia menolak firman Tuhan, ingat bahwa firman Tuhan bahwa orang-orang kalau seperti itu yang menolak firman Tuhan itu orang tandanya untuk binasa. Ya, untuk binasa. Ya. Maka itu dalam firman Tuhan saya baca ya. Saya baca ya, depo ayat ya. 2 Korintus, 1 Korintus. Saya ada lupa depo ayat ya. Saya masih cari. Ya. Ini kedua Korintus 4 ayat 3 dan 4. Bisa catat ini ayat ya. Kedua Korintus 4 ayat 3 dan 4. Dia bilang begini. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ingat, ini firman Tuhan.
Kedua Korintus 3 ayat 4 ayat 3 dan 4. 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ayat 4, yaitu orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi kalau orang menolak firman Tuhan dan tidak mau mendengar ini, firman sudah jelas bahwa dia akan ada tanda untuk orang itu orang binasa. Ya, jadi maka itu Injil itu atau firman Tuhan kita baca itu untuk iman bertumbuh. Tapi kalau orang itu dia tidak pernah mendengar firman dan tidak mau baca firman Tuhan, dia pasti iman tumbuhnya dari mana? Nah kalau kita tanya kau beriman, aku beriman, tetapi beriman apa? Kalau tidak membaca firman Tuhan dan tidak mendengar firman untuk mengerti, pastinya sesat dan disesatkan. Karena firman ini terang, pelita. Kalau kita baca Mazmur 119 ayat 105 ya. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Usahakan supaya kita jangan menolak firman Tuhan. Pasti saya memberitakan ini ada orang yang tidak suka. Orang pasti menghina. Bilang Bapak Manu kok sok suci dan lain sebagainya. Tetapi itu tugas saya memberitakan. Mau dengar atau tidak dengar, mau menghina juga, itu urusan kau dengan Tuhan. Ya. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya memberitakan tentang iman supaya kita benar-benar percaya dengan sungguh-sungguh, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ya. Maka itu kalau misalnya kita baca dalam pertama Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan karena dia yang memelihara kita. Ya. Maka itu yang dikatakan iman saving faith. Bukan iman hanya iman historical faith, iman practical faith, tetapi iman saving faith itu yang menyelamatkan kita. Kita percaya bahwa Yesus sudah datang dan menebus saya dari segala dosa. Maksud segala dosa ini segala dosa lampau, segala dosa yang sementara saya buat dan segala dosa yang akan datang. Itu Tuhan tebus semua. Ya, Tuhan tebus semua. Maka itu kalau kita baca dalam pertama Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kata segala itu, dia mengampuni kita dari segala kejahatan kita. Ya. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab dialah yang memelihara hidup kita. Ingat tahun 2025 ini, pembawaannya luar biasa. Pembunuhan terjadi di mana-mana. Dan kita tidak tahu Bapak Mama waktu yang selanjutnya datang kepada kita. Tapi kita punya pengharapan penuh hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan yang akan memberkati kita, menolong kita di setiap saat. Ya, karena memang orang-orang pilihan, orang yang percaya kepadanya, Tuhan mengatur langkah-langkahnya. Saya baca satu ayat Bapak Mama di Mazmur. Ingat ayat-ayat yang saya baca bagi kita. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi Tuhan menopang tangannya. Tuhan memberkati dan menetapkan orang-orang pilihan. Ya. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian,
percaya dan iman sungguh-sungguh, serahkan diri kepada Tuhan, biarlah Tuhan segala sesuatu terlaksana bagi kehidupanku. Kita manusia, saya duduk dan merenungkan banyak ayat Bapak Mama, saya hanya percaya bahwa Tuhan yang, oleh karena Tuhan maka kita hidup. Ya, kalau bukan Tuhan kita binasa semua. Kita sepertinya ikan di dalam air, kalau tanpa air pasti kita mati. Ya, coba ikan bisa hidup di tempat kering? Tidak. Kalau ikan hidup di dalam air baru dia bisa hidup. Ya. Ya. Nah, saya cari depo ayat ya Bapak Mama. Ayatnya di mana ya? Ayatnya di coba kita lihat di mana ya? Di Kisah ya. Saya ada lupa depo ayat di mana kok. Ya, coba lihat ayat di Kisah 17 ayat 28. Ya, bilang begini, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah kita katakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Ya, bagian A, sebab di dalam Dia ini Tuhan, kita hidup, kita bergerak. Jadi saya baca ayat ini memang betul, di dalam Dia kita hidup, kita bergerak. Tetapi kalau misalnya kita seperti Tuhan itu kan air. Ya, kalau kita di dalam Tuhan pasti kita hidup. Kalau di luar Tuhan kita mati. Maka di dalam firman Tuhan, di dalam Mazmur ya, 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, termasuk ayat yang ketiga, dia bilang begini. Mazmur 1 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Nah, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan ia tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi ini bilang kalau kita merenungkan firman Tuhan atau Taurat Tuhan siang dan malam, itu seperti pohon yang ada di tepi aliran air. Ingat seperti tadi firman Tuhan yang saya katakan bahwa ini kisah ini, ya, kalau kita di dalam Dia, kita hidup. Kalau kita di luar Dia, pasti kita mati. Ya, itu Kisah 17 ayat 28 itu. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, bagi orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita percaya, beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita. Jangan hanya karena iman historical faith atau iman practical faith, tetapi iman civil faith. Kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, supaya kita ini diterima. Tapi kalau tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, misalnya di dalam Roma juga, Roma 8 ayat yang ke-8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi kalau hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dan seperti tadi Ibrani juga, Ibrani 11 ayat yang ke-6, tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, kalau tanpa iman, jadi orang kalau hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Hanya berkenan kepada Allah, yaitu hanya karena iman saja. Nah, bagaimana dengan firman Tuhan dalam Yakobus? Tanpa iman, tanpa perbuatan iman itu mati. Begini Bapak Mama, teologi Paulus dengan teologi Yakobus, teologi Paulus ini
Paulus mendapati orang hanya mengandalkan dia punya perbuatan. Ya. Tapi Paulus katakan bahwa kamu punya iman itu, perbuatan itu berapa untuk menyelamatkan kau. Maka Paulus katakan di dalam Roma yang tadi, Roma 3 ayat 27 dan 28. Jika dasarnya untuk bermegah apa? Perbuatan tidak. Hanya berdasarkan iman saja. Ya. Dan Galatia 2 ayat 16 juga seperti itu. Dibenarkan hanya karena iman. Tetapi teologi Yakobus, misalnya kita baca Yakobus 2 ayat 17 dan Yakobus 2 ayat 24. Saya baca ya. Yakobus 2 ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Kita maju ke 24 ya. Ya, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ini sepertinya dua ayat ini bertentangan, tidak bertentangan. Ya, maksudnya begini. Iman itu dahulu kita beriman dulu, kita selamat dulu, baru melakukan perbuatan baik. Tapi kalau misalnya orang itu tanpa iman lalu dia melakukan perbuatan baik, iman kepada siapa? Iman kepada Yesus. Kita beriman kepada Yesus baru melakukan perbuatan baik itu diterima. Tetapi kalau tanpa iman kepada Yesus, kau melakukan perbuatan baik. Yesaya 64 ayat yang ke-6 bahwa perbuatan baik itu seperti kain kotor. Kalau menurut pandangan manusia, perbuatan baik itu orang berbuat baik, orang berbuat baik. Karena kita dapati perbuatan baik juga banyak sekali di agama-agama lain. Tetapi apakah mereka percaya Yesus? Iman kepada Yesus? Tidak. Maka firman Tuhan dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6 bahwa perbuatan atau kesalehan engkau seperti kain kotor. Menurut sudut pandang Allah, perbuatan manusia itu semua kain kotor. Kecuali datang kepada Tuhan, Yesus baru itu dibenarkan. Ya. Jadi maka itu Bapak Mama, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita beriman sungguh-sungguh, baru kita melakukan perbuatan baik seperti Yakobus ini. Terkadang begini, orang hanya beriman, tapi dia tidak menunjukkan dalam perbuatan. Itu. Maka itu, ya, kalau perbuatan itu juga menghasilkan buah-buah iman. Tapi seperti yang tadi saya katakan, iman dulu kepada Yesus. Baru bisa melakukan perbuatan itu dihitung. Tapi kalau misalnya kau tidak beriman kepada Yesus, lalu engkau melakukan perbuatan baik, semua itu tidak benar. Itu semua kain kotor. Nah, mau bawa kain kotor itu masuk dalam kerajaan sorga? Tidak bisa. Yesuslah, dia bilang, aku jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Kisah 4 ayat 12. Ya. Pertama Timotius 2 ayat yang ke-5. Itu ayat-ayat penting. Ya. Yesuslah yang jalan kepada Bapa. Yesuslah yang punya sorga. Sampai hari ini orang menolak Yesus. Menerima hanya nabi biasa. Dia tidak menerima sebagai Tuhan. Tapi ingat, saya baca satu ayat ya. Roma 10 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Dengar ini ayat ini. Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya. Anehnya orang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Dan anehnya juga orang tidak percaya Yesus mau datang mati. Hanya diserupakan. Ya. Tapi ingat bahwa
doktrin dasar orang Kristen, Yesus datang untuk mati. Kalau dia tidak mati, kita yang mati. Dia menggantikan kita, menebus kita dari segala dosa kita. Dan kita harus percaya dia sebagai Tuhan, bukan hanya nabi biasa. Anehnya orang percaya Yesus, dia akan menghakimi pada akhir zaman, tetapi hanya menerima dia sebagai nabi biasa. Tapi yang menghakimi itu bukan manusia, Tuhan. Kalau Tuhan yang akan menghakimi, ya, kita manusia ini tidak bisa menghakimi. Walaupun di dunia ini ada hakim-hakim, pengadilan, tapi ingat bahwa penghakiman yang adil yang itu dari itu Tuhan, yang akan menghakimi segala yang ada di dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan bilang jangan menghakimi sebelum Tuhan datang. Pertama Korintus, ya. Pertama Korintus ayat yang kelima. Ingat ini ayat. Pertama Korintus 4 ayat 5. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya. Maksud sebelum waktunya itu Tuhan datang. Yaitu sebelum Tuhan datang, ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Kalau ia menghakimi ini, kalau bukan dia Tuhan, bagaimana dia bisa tahu pikiran dalam hati dan segala sesuatu yang terjadi pada waktu lampu? Dia akan memperlihatkan semua kalau dia bukan Tuhan. Anehnya orang terima Yesus hanya nabi biasa. Dia percaya bahwa dia akan pada akhir zaman. Tetapi dia hanya menerima dia nabi biasa, bukan Tuhan. Tapi ingat seperti firman Tuhan tadi, Roma 10 ayat 9-10. Ayat 9, kalau kau mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Karena kita orang percaya ini, percaya karena dia bangkit. Semua nabi yang mati tidak bisa bangkit-bangkit. Tapi Yesus mati, maut tidak bisa menahan dia dalam kuburan. Maka itu kita harus percaya ini. Orang Kristen ini kita harus percaya dan bermegah. Kita merasa bersyukur. Maka kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Ya, terkadang orang mempersembahkan hanya persembahkan uang, persembahkan materi, tapi mau mempersembahkan tubuh ini tidak. Ya. Tapi ingat Roma 12 ayat yang pertama, persembahan yang benar, persembahan tubuh itu ibadah yang sejati. Menyerahkan anggota tubuhmu sebagai persembahan yang benar. Ya. Ya. Kita telah dibayar lunas, maka itu persembahan tubuh. Saya baca ayat kedua Korintus, ya. Pertama Korintus 6 ayat yang ke 19-20. Tanda ini ayat. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi muliakanlah tubuh Allah dengan tubuhmu. Ya. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita pakai seluruh kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan. Termasuk HP-HP kita pakai untuk memberitakan firman Tuhan. Jangan hanya pakai untuk hanya dunia, tetapi tidak pakai untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita bersyukur karena sekarang ini kita tidak bisa pergi ke tempat yang jauh untuk memberitakan firman Tuhan. Hanya lewat berhadapan dengan HP dan membaca firman Tuhan, memberitakan, maka saudara-saudara kita di bagian sana bisa mendengar pemberitaan kita. Itu kita bersyukur media sosial sekarang ini. Tetapi terkadang orang pakai media sosial ini untuk buat kejahatan dan lain sebagainya, menipu orang lain dan lain sebagainya. Ingat firman Tuhan yang tadi katakan bahwa kita tidak bisa menghakimi
penghakiman datang, dia akan membongkar semuanya itu. Seperti yang tadi saya hadirkan itu. Pertama Korintus itu 4 ayat 5 itu. Nanti ingat ini ayat. Pertama Korintus 4 ayat 5. Dia datang akan membuka semua yang ada dalam hati kita. Ya. Nah, bagi orang yang menganggap biasa-biasa saja, itu nanti ini. Maka semua perbuatan-perbuatan yang kita buat itu akan dihakimi sesuai dengan apa yang kita buat. Saya mengakhiri ini dengan membaca ayat Wahyu 22 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Wahyu 22 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi ingat, perbuatan-perbuatan kita akan dihakimi pada akhir zaman. Tapi ingat bahwa orang percaya, orang beriman, orang pilihan tidak dihakimi lagi. Hanya dipanggil untuk menerima upah dalam kerja sorga. Karena segala dosanya sudah ditebus. Perbuatan baik juga Tuhan sudah membenarkan dia. Tadinya dia orang jahat, tapi pindah kepada kebenaran. Maka dia sudah benar dan tinggal saja panggilan untuk menerima upah. Ingat, kita berbuat apa di dunia ini bukan sia-sia. Saya menutup ini dengan satu firman dalam pertama Korintus 15 ayat 58 ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi jerih payah kita memberitakan Injil atau kita ketik satu nats, kirim ke luar sana, ke mana-mana, itu juga Tuhan perhitungkan upah kita. Bayangkan kita hanya memberi air secangkir saja kepada orang-orang pilihan Tuhan juga, itu tidak kehilangan upah. Ya, misalnya dalam Matius 10 ayat 42. Ya, apalagi kalau kita berbuat baik, kita percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus dan melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka perhitungan upah itu luar biasa di sana. Ya, baru-baru saya memberitakan firman, ada orang sepertinya menjelekan saya, tetapi saya bersyukur karena saya bilang upah saya bertambah di sorga. Orang tidak suka, malahan menjelekan saya, tapi saya bersyukur karena saya mengingat firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 11-12. Ya, dia bilang, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepada difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi ini memang saya bersyukur kalau orang menghina saya karena pemberitaan firman Tuhan. Saya bersyukur karena upah saya bertambah. Dan saya percaya bahwa ini adalah orang-orang menerima saya di berbagai tempat untuk sebagai bahan renungan bagi kita. Itu bersyukur. Kita menerima firman dengan sukacita. Itu kita bersyukur. Kita tahu bahwa itu orang pilihan. Karena Tuhan membuka pikiran kita dan kita menerimanya dengan sukacita. Ya. Jadi ini orang pilihan. Orang yang kita memberitakan firman dan menerima dengan sukacita, itu orang pilihan. Ya. Lydia di sana ya, saya baca Kisah 16 ayat 14. Kisah 16 ayat 14. Si orang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus.
Tuhan membuka hati pikirannya. Ya, Lydia ini, di Tiatira. Ya, jadi kalau saudara menerima pemberitaan saya, itu adalah orang pilihan karena Tuhan membuka pikiran kau. Pikiran saudara sehingga menerima firman Tuhan dengan sukacita. Ini Kisah 16 ayat 14. Dan masih banyak lagi juga. Tuhan membuka pikiran kita, baru kita bisa mendengar firman Tuhan. Ya, Lukas 24 ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka dan mereka mengerti kitab suci. Ya, jadi mungkin itulah yang saya mau sampaikan kita pada hari ini, hari Minggu. Semoga kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, Bapak, Mama, Saudara sekalian yang rindu untuk mau mendengar firman Tuhan. Ya, kita mendengarnya dan di dalam pribadi kita renungkan, sebab akhir-akhir zaman ini banyak pemberita-pemberita palsu, penyesat-penyesat yang akan datang untuk menyesatkan kita. Kalau kita tidak berpegang, tidak belajar firman Tuhan yang baik, maka mudah sekali kita akan disesatkan oleh orang lain. Ya, jadi kita hanya fokus pada firman Tuhan di dalam Alkitab. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya berterima kasih yang hamba-hamba Tuhan menerima pemberitaan saya dengan sukacita. Itu pasti Tuhan juga akan menyediakan berkat atau upah pada waktu kedatangannya yang kedua kali, atau Tuhan memanggil kita secara pribadi lewat kematian kita. Inilah yang saya beritakan dan mudah-mudahan apa yang saya beritakan ini membawa berkat untuk kehidupan kita. Para Bapak, Mama, Saudara sekalian, sekian dan terima kasih. Salam.